Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya dimanapun kalian berada? Sebelumnya izinkan saya Rian Hidayat bersama rekan saya Rini Agustin untuk mempresentasikan diskusi kami terkait tugas mata kuliah Kimia Hayati Kepulauan yang diampu oleh Ibu Ocha Ruanisca SPMSI. Di sini kami berdua mengangkat diskusi yang bertajuk eksplorasi senyawa aktif anti-diabetes dari keanekaragaman hayati kepulauan. Diabetes mellitus merupakan penyakit metabolik kronis yang terjadi ketika tubuh tidak dapat memproduksi insulin secara efektif atau tidak dapat menggunakan insulin yang diproduksi secara optimal. Insulin berperan penting dalam mengatur kadar gula darah dalam tubuh. Ketika terjadi gangguan pada produksi atau penggunaan insulin, kadar gula darah menjadi tinggi atau yang sering dikenal dengan istilah hiperglikemia. Kondisi ini dapat menyebabkan berbagai komplikasi serius jika tidak ditangani dengan baik. Di Indonesia sendiri, negara kita menduduki peringkat kelima negara dengan penderita diabetes terbanyak di dunia pada tahun 2021 dengan jumlah penderita yang mencapai 19,5 juta orang. Jumlah penderita diabetes di Indonesia diproyeksikan akan terus meningkat dan mencapai 28,6 juta pada tahun 2045. Peningkatan ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti gaya hidup tidak sehat, obesitas, kurangnya aktivitas fisik, dan pola makan yang tidak seimbang. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO pada tahun 2008, sekitar 80% penduduk di dunia menggunakan obat tradisional atau herbal karena mudah diperoleh dan relatif murah. Tanaman obat tradisional memiliki potensi sebagai antidiabetes karena mengandung senyawa bioaktif seperti senyawa fenolik, flavonoid, alkaloid, dan steroid. Senyawa-senyawa tersebut memiliki aktivitas biologis yang dapat membantu dalam pengelolaan diabetes seperti meningkatkan sensitivitas insulin, menghambat enzim pencernaan karbohidrat, dan meningkatkan sekresi insulin. Nah, Indonesia sendiri merupakan negara yang terkenal dengan kepulauan yang luas. Tentunya dari kepulauannya ini memiliki beragam keanekaragaman hayati yang bisa dimanfaatkan sebagai bioaktivitasnya sebagai anti-diabetes. Salah satunya adalah daun sukun dari kepulauan darat dan juga brono dari lautan. Sukun atau dengan nama latin Artocarpus altilis merupakan tanaman yang mungkin tidak asing terdengar di telinga oleh teman-teman. Dan mungkin sebagian dari teman-teman sering mengkonsumsi buahnya dengan cara digoreng. Sukun merupakan tanaman tropis yang berasal dari kawasan Asia Tenggara termasuk Indonesia. Tanaman ini memiliki batang berkayu yang silindris dan dapat mencapai ketinggian 20 meter atau lebih dengan percabangan yang banyak. Daunnya berbentuk lonjong hingga bulat telur, berwarna hijau tua pada permukaan atas dan hijau muda pada bagian bawah dengan tekstur yang kasar. Berdasarkan kajian literatur secara etnobotani, masyarakat Indonesia sering memanfaatkan daun sukun dengan cara menghaluskannya, yang diyakini dan dilaporkan berkhasiat mengatasi demam, liver, hepatitis, jantung, ginjal, hipertensi, diabetes mellitus, inflamasi, dan kulit-kulit gatal. Selain itu meredakan asma dan mengobati sariawan, obat kanker, pegal-pegal, dan panu. Berdasarkan kajian farmakologi, daun sukun memiliki beberapa bioaktivitas, diantaranya seperti antiinflamasi, anti-aterosklerosis, antihipertensi, antioksidan, antifungi, antibakteri, antikanker, dan tentunya sebagai antidiabetes. Kan kajian fitokimia pada penelitian Tandi et al. Tahun 2018, daun sukun ternyata positif mengandung senyawa flavonoid, polifenol, saponin, alkaloid, dan tanin. Dan beberapa sumber juga mengatakan bahwa daun sukun memiliki kandungan senyawa dari golongan flavonoid yang tinggi. Salah satunya seperti senyawa 1,2,4 dihidroksi fenil 3, 3,4 dihidro, 3,8 dihidroksi 2 metil 2 pentanil 2 H1 benzopiran 5 yil 1 propanon dalam daun sukun yang ternyata memiliki aktivitas farmakologis dengan menghambat enzim alpha-glukosidase. Selain itu juga terdapat senyawa altisilin, H, I, dan J dalam daun sukun yang juga dapat menghambat senyawa enzim tirosinase dan alpha-glukosidase. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya bahwa senyawa metabolit sekunder yang banyak terkandung dalam daun sukun merupakan senyawa dari golongan flavonoid yang diantaranya adalah senyawa flavon. Berikut kami sajikan biosintesis senyawa flavon dari golongan flavonoid dari jalur fenilalamin.
Salah satu jenis senyawa flavon dari golongan flavonoid adalah senyawa ortoflavon yang memiliki aktivitas antidiabetes yang sangat baik, di mana senyawa ini mampu menghambat enzim alpha amilase dan alpha glukosidase dengan nilai LC50 sebesar 8,8 mikrogram per mililiter yang menunjukkan aktivitas inhibisi dalam kategori yang sangat kuat karena nilainya kurang dari 50 mikrogram per mililiter. Selanjutnya, kami sajikan spektrum UV vis dari senyawa ortoflavon dalam daun sukun. Spektroskopi ultraviolet visible atau UV vis merupakan teknik analisis yang digunakan untuk mengukur dan mempelajari jumlah cahaya yang diserap oleh suatu zat atau senyawa pada berbagai panjang gelombang dalam rentang ultraviolet hingga cahaya tampak atau visible. Pada spektrum UV vis, sumbu horizontal diberi label panjang gelombang dalam nanometer, yang merujuk pada jarak antara dua puncak dalam gelombang elektromagnetik. Sedangkan sumbu vertikal diberi label absorbansi, yang merupakan ukuran kuantitatif seberapa banyak cahaya yang diserap oleh sampel. Nilai absorbansi yang lebih tinggi mengindikasikan bahwa lebih banyak cahaya yang diserap oleh sampel pada panjang gelombang tertentu. Puncak absorbansi yang tinggi dalam spektrum UV vis sesuai dengan panjang gelombang cahaya yang diserap dengan kuat oleh senyawa atau molekul yang dianalisis. Pada gambar, spektrum UV vis yang disajikan terdapat dua puncak utama pada sekitar 288 nanometer dan 344 nanometer. Puncak-puncak ini mengindikasikan bahwa senyawa ortoflavon menyerap cahaya secara kuat di wilayah ultraviolet dalam spektrum elektromagnetik. Fakta bahwa senyawa ortoflavon menyerap cahaya dengan kuat di wilayah UV menjelaskan mengapa daun sukun tampak berwarna hijau. Cahaya tampak mencakup spektrum warna dari ungu hingga merah dengan panjang gelombang sekitar 400 hingga 700 nanometer. Ketika cahaya putih menyinari daun, pigmen yang terdapat di dalam daun akan menyerap panjang gelombang cahaya tertentu lebih kuat daripada yang lain. Pigmen pada daun sukun seperti klorofil menyerap cahaya secara kuat pada bagian spektrum UV dan biru serta memantulkan bagian spektrum hijau dan kuning. Inilah yang menyebabkan daun sukun tampak berwarna hijau bagi mata manusia. Pada panjang gelombang spesifik, cahaya yang diserap oleh suatu molekul ditentukan oleh struktur molekul tersebut. Gugus fungsi yang berbeda di dalam molekul memiliki kemampuan untuk menyerap cahaya pada panjang gelombang yang berbeda pula. Oleh karena itu, spektroskopi UV vis dapat memberikan informasi penting terkait struktur kimia dan karakteristik senyawa atau molekul yang dianalisis berdasarkan pola absorbansi pada spektrumnya. Selanjutnya, gambar yang disajikan merepresentasikan spektrum resonansi magnetik nuklir proton 1H NMR dari senyawa kimia ortoflavon. Spektrum tersebut diperoleh dengan menggunakan spektrometer NMR yang beroperasi pada frekuensi 500 MHz dengan pelarut aseton D6 sebagai mediumnya. Spektroskopi 1H NMR merupakan teknik analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi struktur molekul organik secara rinci. Teknik ini memberikan informasi terkait jumlah dan jenis proton, dalam hal ini atom hidrogen yang terdapat dalam molekul, serta lingkungan kimianya. Pada spektrum 1H NMR, sumbu horizontal atau sumbu X diberi label delta dalam satuan ppm yang merepresentasikan pergeseran kimia atau chemical shift. Pergeseran kimia merupakan ukuran yang menunjukkan seberapa jauh frekuensi resonansi proton tertentu bergeser dari frekuensi resonansi senyawa referensi. Umumnya digunakan adalah tetrametilsilan atau TMS. Besarnya pergeseran kimia dipengaruhi oleh kerapatan elektron di sekitar proton. Proton yang dikelilingi oleh kerapatan elektron yang lebih tinggi akan mengalami perlindungan atau shielding terhadap medan magnet eksternal, sehingga beresonansi pada pergeseran kimia yang lebih tinggi atau nilai ppm-nya yang lebih rendah pada spektrum NMR. Sumbu vertikal atau sumbu Y pada spektrum 1H NMR diberi label intensitas, di mana intensitas puncak dalam spektrum berbanding lurus dengan jumlah proton yang menghasilkan sinyal tersebut. Sebagai contoh, puncak dengan intensitas 3 mengindikasikan bahwa terdapat 3 proton dalam molekul yang bertanggung jawab atas munculnya puncak tersebut. Puncak-puncak yang muncul dalam spektrum 1H NMR diberi label dengan menyertai nilai pergeseran kimia atau delta dan multiplisitas puncak. Multiplisitas puncak menunjukkan jumlah proton tetangga yang dapat berpasangan dengan proton yang menghasilkan puncak tersebut. Singlet atau S mengindikasikan tidak adanya proton tetangga, doublet atau D menunjukkan adanya satu proton tetangga, triplet atau T menunjukkan adanya 2 proton tetangga, dan seterusnya. Ini adalah spektroskopi resonansi magnetik nuklir karbon 13 atau 13C NMR
yang merupakan teknik analisis yang digunakan untuk mempelajari dan mengkarakterisasi atom karbon dalam suatu molekul secara rinci. Teknik ini memberikan informasi penting terkait jumlah lingkungan karbon yang berbeda dalam sebuah molekul serta lingkungan kimianya. Pada spektrum 13C NMR, sumbu horizontal atau sumbu X menunjukkan pergeseran kimia atau chemical shift dalam satuan ppm. Sedangkan sumbu vertikal atau sumbu Y menunjukkan kelimpahan relatif dari isotop karbon 13 dalam sampel. Lingkungan karbon yang berbeda dalam suatu molekul akan beresonansi pada frekuensi yang berbeda pula pada spektrum NMR karena pengaruh yang berbeda-beda dari atom-atom dan gugus fungsi di sekitarnya. Sebagai contoh, puncak pada pergeseran kimia 111,52 ppm diberikan kepada atom karbon yang berlabel C1 dalam struktur molekul yang disajikan. Demikian pula, puncak pada pergeseran kimia 177,2 ppm ditugaskan untuk karbon yang berlabel C3. Nilai pergeseran kimia dari atom karbon dipengaruhi oleh keelektronegatifan atom-atom yang terikat padanya. Atom karbon yang terikat pada atom yang lebih elektronegatif akan mengalami efek perisai atau shielding yang lebih besar, yang menyebabkan sinyal resonansinya muncul pada nilai ppm yang lebih tinggi dalam spektrum. Sebaliknya, atom karbon yang terikat pada atom yang kurang elektronegatif akan mengalami efek perlindungan atau shielding yang lebih kecil, sehingga sinyal resonansinya muncul pada nilai ppm yang lebih rendah. Dengan menganalisis spektrum 13C NMR secara cermat dan mengaitkannya dengan struktur molekul, kita dapat memperoleh informasi yang sangat berharga terkait jumlah dan jenis atom karbon dalam molekul, lingkungan kimianya, serta konfigurasi kerangka karbon dan gugus fungsi yang terikat padanya. Terakhir, analisis FTIR daun sukun. Spektrum inframerah atau IR merupakan plot yang menggambarkan jumlah cahaya inframerah yang diserap oleh suatu sampel terhadap panjang gelombang cahaya tersebut. Setiap gugus fungsi yang berbeda dalam suatu molekul akan menyerap cahaya IR pada panjang gelombang yang spesifik, sehingga spektrum IR dapat digunakan untuk mengidentifikasi keberadaan gugus fungsi tertentu dalam suatu molekul. Pada spektrum IR, sumbu horizontal diberi label wave number dalam satuan cm pangkat min 1. Bilangan gelombang atau wave number merupakan nilai kebalikan dari panjang gelombang. Sementara itu, sumbu vertikal diberi label absorbansi yang merupakan ukuran seberapa banyak cahaya yang diserap oleh sampel. Nilai absorbansi yang lebih tinggi mengindikasikan bahwa lebih banyak cahaya yang diserap oleh sampel. Puncak-puncak yang muncul dalam spektrum IR sesuai dengan keberadaan gugus fungsi tertentu pada sampel yang menyerap sinar inframerah. Spektrum IR pada gambar yang disajikan menunjukkan puncak pada bilangan gelombang berikut. Puncak yang luas pada 3.200 hingga 3.500 cm pangkat min 1 konsisten dengan keberadaan gugus OH alkohol. Puncak pada 2.984 cm pangkat min 1 mengindikasikan adanya gugus CH alkana. Puncak pada 1.711 cm pangkat min 1 kemungkinan disebabkan oleh keberadaan asam karboksilat, karbonil atau keton, ataupun ester. Puncak pada 1.064 cm pangkat min 1 mungkin disebabkan oleh keberadaan alkena atau gugus C aromatik. Sementara itu, puncak pada 1037 cm pangkat min 1 menunjukkan adanya gugus alkohol primer dalam sampel. Dengan menganalisis puncak-puncak yang muncul dalam spektrum IR beserta bilangan gelombangnya, kita dapat mengidentifikasi keberadaan gugus fungsi tertentu dalam suatu molekul atau sampel. Baik, selanjutnya yaitu organisme laut yang memiliki potensi sebagai antidiabetes. Bronox atau dengan nama latin Achaudina molpadioides adalah jenis biota laut dari filum Echinodermata kelas Holoturoidea seperti teripang yang biasa hidup di kawasan pesisir pantai yang berlumpur dan bergelombang. Ciri-ciri Bronox ini yaitu coklat kehitaman tua atau merah jambu muda, dan ciri-ciri fisikalnya kenyal dan elastik seakan-akan isi kelapa dan rasanya masin air laut. Sayangnya, Bronox ini belum diketahui luas oleh masyarakat akan potensi antidiabetes yang dimilikinya. Akan tetapi, Bronox banyak dimanfaatkan masyarakat sebagai umpan untuk memancing di laut. Berikut merupakan kajian etnobotani Bronox. Secara etnobotani, Bronox dengan nama latin Achaudina molpadioides dimanfaatkan dalam pengobatan tradisional seperti obat luka ringan, sakit sendi, asma, radang paru-paru, hipertensi, dan kencing manis.
Pemanfaatan Bronox didukung oleh kandungan senyawa bioaktif beragam aktivitas farmakologis, menjadikannya sumber bahan alam potensial untuk dikembangkan di bidang farmasi dan nutraceutical. Berdasarkan kajian farmakologi, Bronox memiliki bioaktivitas antara lain sebagai antibakteri, antidiabetes, anti-kanker, anti-inflamasi, serta sebagai antibiotik. Berikut merupakan kajian zookimia Bronox. Alkaloid dengan metode uji preaksi Mayer terbentuk endapan putih atau kuning. Hal ini menunjukkan hasil yang positif. Alkaloid preaksi Dragendorf terbentuk endapan merah atau jingga. Hal ini menunjukkan hasil yang positif. Alkaloid dengan metode uji preaksi Wagner terbentuk endapan coklat atau kuning. Hal ini menunjukkan hasil yang negatif. Triterpenoid dengan metode uji asam asetat anhidrat plus terbentuk warna merah, jingga, ungu, merah kecoklatan. Hal ini menunjukkan hasil yang negatif. Steroid dengan metode uji asam sulfat pekat terbentuk warna hijau. Hal ini menunjukkan hasil yang positif. Flavonoid dengan metode uji preaksi HCl pekat plus logam Mg terbentuk adanya buih dan berwarna jingga, merah, merah bata, kecoklatan. Hal ini menunjukkan hasil yang positif. Saponin dengan metode uji Aquades terbentuk buih stabil. Hal ini menunjukkan hasil yang positif. Tanin dengan metode uji preaksi FeCl 1% terbentuk warna hitam kebiruan. Hal ini menunjukkan hasil yang negatif. Fenolik dengan metode uji preaksi FeCl 5% terbentuk warna coklat jingga. Hal ini menunjukkan hasil yang negatif. Dapat disimpulkan senyawa metabolit sekunder yang dimiliki oleh Tripang Holuteria arcta atau dengan jenis Bronox yaitu alkaloid, steroid, flavonoid, dan saponin. Senyawa-senyawa tersebut memiliki aktivitas sebagai antidiabetes yang memiliki mekanisme kerjanya masing-masing. Berikut merupakan aktivitas antidiabetes Bronox dengan menggunakan metode uji in vivo ke hati tikus. Fucoidan achaudina molpadioides, AMFUC dan turunan berat molekul rendahnya, AMLFUCS, menurunkan peningkatan berat badan, kadar glukosa darah puasa, insulin serum, dan resistensi insulin pada tikus diet tinggi lemak. Efek ini meningkatkan seiring penurunan berat molekul. AMFUC dan AMLFUCS juga memperbaiki toleransi glukosa dan insulin. Pada hati, fucoidan tersebut meningkatkan glikogen, aktivitas piruvate kinase dan heksokinase, serta ekspresi glikogen sintase fosforilasi. Sebaliknya, aktivitas glikogen fosforilase dan glukosa 6-fosfatase diturunkan. Di otot rangka, AMFUC dan AMLFUCS meningkatkan ekspresi transport glukosa. Fucoidan bersulfat pada posisi meta lebih efektif dari posisi orto. Sulfatasi 4,0 lebih efektif dibanding 2,0 dalam mengatasi resistensi insulin. Jadi, fucoidan achaudina molpadioides, terutama berat molekul rendah, berpotensi sebagai antidiabetes dengan meningkatkan sensitivitas insulin di hati dan otot. Berikut disajikan analisis NMR Bronox. Fucoidan termasuk keluarga besar dengan struktur kimia berbeda dan terdapat di berbagai organisme laut yang dapat menghasilkan spektrum bioaktivitas yang luas. Untuk menyelidiki potensi efek pelindungan dari fucoidan yang berbeda, kemudian mengisolasi dan memurnikan fucoidan dari 3 sumber lain, Holuteria poli, HPF, Laminaria japonica, LJF, dan Ascophyllum nodosum, ANF. Semua informasi struktural dari 4 fucoidan ditunjukkan pada gambar.
Fukoidan yang sangat tersulfasi 35,6% sampai 40,5% dengan sejumlah kecil residu galaktosa atau silosa, seperti ditunjukkan pada gambar. Sinyal kuat sekitar 1,1 sampai 1,4 ppm dalam spektrum 1H NMR dari HPF, LGF, ANF, dan FVF dapat dengan mudah ditetapkan ke metil proton residu fukosa atau CH3. Selain itu, pergeseran kimiawi pada selubung sinyal anomerik pada 4,9 sampai 5,6 ppm konsisten dengan keberadaan unit alpha-1 fukopiranosil. Berikut merupakan analisis FTIR Bro-NOx. Bubuk fukoidan terliofilisasi menunjukkan pita di wilayah 1043,3 dan 1222,65 yang menegaskan bahwa itu adalah polisakarida asam. Urofibrasi OCO atau karboksilat asimetris ditunjukkan dengan urofibrasi karboksilat asimetris pada 1612,2 dan 1716,34 cm pangkat minus 1. Pita pada 1421,28 dan 1365,35 cm pangkat minus 1 ditetapkan pada COH dengan kombinasi vibrasi regangan simetris OCO dari gugus karboksilat. Salah satu pita terpenting ditemukan pada 1043,3 cm pangkat minus 1 yang menunjukkan D-glukosa dan 1222,65 cm pangkat minus 1 yang menunjukkan gugus ester sulfat. Dapat disimpulkan dari presentasi kami, daun sukun dan Bro-NOx merupakan dua sumber bahan alam yang memiliki potensi sebagai antidiabetes. Daun sukun mengandung senyawa bioaktif seperti artoflavon, sedangkan Bro-NOx mengandung senyawa bioaktif seperti fukoidan, yang keduanya berkontribusi dalam menurunkan kadar glukosa darah. Kedua bahan alam tersebut memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut sebagai terapi komplementer dalam penanganan diabetes mellitus berkat kandungan senyawa aktif yang dapat membantu mengontrol kadar gula darah. Baik, sekian presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih dan maaf jika selama penyajian video banyak kekurangan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.